Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, ada titipan pertanyaan. Gimana hukumnya membangun di tanah orang lain membangun di tanah orang lain tanpa seizin pemilik tanah tersebut? Dan jika bangunan tersebut berupa pesantren atau sekolahan dan masjid, apakah pahalanya sampai kepada orang yang membangun atau kepada orang yang memiliki tanah tersebut? Sedangkan orang yang mewakafkannya tidak mengetahui pemilik asli tanah tersebut. Baik. Syukran Buya. Alhamdulillah. Ini penting sekali dalam dunia dakwah. Kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh seorang ustadz adalah meletakkan harta wakaf hibah untuk kebaikan di tanah yang belum wakaf. Ini zalim. Kadang-kadang makanya tolong pesantren-pesantren dijelaskan kedudukannya, ini tanahnya wakaf atau bukan. Sebab kaidahnya begini. Kalau Anda membangun, jangan bicara tentang pesantren. Anda membangun sesuatu di tanahnya orang. Itu artinya apa? Hadiah buat orang tersebut. Lumayan, saya dibangunkan rumah. Oh, nggak ada orang bangun di tanah saya. Nggak boleh Anda mengklaim. Kenapa Anda letakkan di situ? Di tanah saya kok. Berarti seolah-olah kiai ini memberi orang tersebut pondok gitu. Bangunan, bukan pondok. Makanya hati-hati, sebagian orang nggak waspada. Bangun duit wakaf di tanah yang bukan wakaf. Giliran meninggal dunia belum beres, ayo mau dijual tanahnya. Pondoknya kemana yuk? Ini banyak orang tidak waspada. Hati-hati ini, para ustadz dan sebagainya. Ini tanah wakaf semuanya. Bahkan kami tidak berani meletakkan sesuatu kecuali di tanah wakaf. Ini bahaya sekali. Makanya kaidahnya, kalau ada orang rasyid, orang dewasa berakal sehat membangun di tanahnya orang, berarti ini hadiah buat orang yang punya tanah. Begitu kaidahnya. Membangun tanahnya orang, diam aja orang, lumayan ada yang bangunin rumah kita nih, ajib begitu. Kalau kecuali minta izin dan dikasih. Kalau pondok izinnya bagaimana? Kalau mati diwaris kok. Makanya sudah bangun mati diwaris, dijual sama anaknya. Ini banyak keteledoran dari orang yang ngurusi pondok pesantren. Nggak segera diserahkan kepada Allah, disayang-sayang. Akhirnya apa? Betul, sertifikatnya masih atas nama dia. Sementara uang yang datang, duit yang datang, ini adalah duit wakaf. Numpang di tanahnya dia. Mati, diwaris sama anaknya. Berantem rebutan karena diwarisan. Allah, innalillah. Jangan main-main urusan begini. Bahkan ada di antaranya apa? Nggak sadar. Sebaliknya, tanahnya wakaf, kiainya dikubur di tanah wakaf untuk pondok. Kalau tanah wakaf untuk kuburan, oke. Depan itu tanah wakaf untuk kuburan itu. Dari awal tanah dibeli, dipotong untuk kuburan. Jadi bukan wakaf untuk pondok. Kalau ada orang dikubur di tanah wakaf pondok, ini ganggu. Wong pondok bukan untuk mayat. Pondok untuk belajar. Makanya hati-hati juga dalam hal ini. Jangan mentang-mentang pendiri pondoknya kemudian langsung dikubur di tanah yang bukan wakaf untuk kuburan, tapi wakaf untuk pondok. Bahaya. Ini tidak ada. Jadi ada wakaf untuk kuburan, itu wakaf untuk kuburan. Hal ini harus diingatkan kepada siapapun, harus waspada. Kenapa? Takut nggak sadar tujuannya selamat, nggak selamat. Bangun sampai bertingkat-tingkat, lah ini semuanya wakaf semuanya. Ini bangunan bertingkat-tingkat wakaf semuanya. Bukan milik saya, nggak diwaris ini. Ini. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau yang membangun itu dosa, dia telah berbuat zalim dia. Kenapa? Harta wakaf orang tidak akan rela. Yang memberi itu bangunan nggak rela kalau ditumpangkan di tanahnya orang. Bakal bermasalah, dia bakal ngerti nggak mau. Dia tidak amanat dong ustadznya. Pastikan tanahnya wakaf. Ini wakaf semuanya. Bahkan kita sering sampaikan termasuk melalui suara, ini bukan milik saya. Hanya milik saya, disisakan beberapa tempat. Yang ditinggalin, di belakangnya ada kolamnya, dan ini ada ini. Semuanya adalah suka. Karena kebetulan adalah yang membeli, misal Bauti. Panjang ini. Bauti minta dipotongkan depan untuk kubur. Dan itu adalah beliau sendiri yang tanah untuk tanah kubur dan wakaf untuk kuburan. Untuk beliau dan keluarganya. Itu bukan tanah pondok. Makanya selalu kami suarakan, yang dibuat kuburan itu bukan tanah pondok. Dari awal beliau pertama kali beli tanah ini. Dan belum minta dipotongkan untuk kuburan.
dipotongkan di depan, bukan tanah pondok. Selebihnya wakaf untuk pondok. Harus begitu, hati-hati. Hati-hati ini. Jangan-jangan ngurusi pondok, ada sayang kalau diwakafkan nanti hilang. Lah memang untuk Allah ya biarin. Wakafkan. Kalau masih nanti sertifikat atas nama saya meninggal rebutan. Apalagi sekarang jadi berapa juta harga, mahal banget. Duitnya orang masuk anak saya. Astagfirullah. Ya, hati-hati. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Dan dalam menjalankan tugas dakwah itu selamat, jangan sampai masuk wilayah-wilayah semacam ini. Ini ngeri, ini bahaya sekali. Terima kasih insyaallah atas tanyanya. Jawabannya adalah tidak diperkenankan dan dia dosa melakukan kezaliman karena menumpangkan harta wakaf, harta hibah untuk kebaikan di tanahnya orang. Nah ini tidak diperkenankan. Dan bagi orang yang sudah telah meletakkan, dia menjamin. Kalau ternyata tanah yang ditumpangi tidak segera diserahkan juga kepada Allah, diwakafkan juga, maka dari semua bangunan dia mengganti berapa miliar, harus ganti. Kalau enggak, dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Karena dia akan meninggalkan masalah sampai kapanpun. Yang punya tanah sama anak cucu akan berkata, ini kan tanah abah saya. Siapa yang nyuruh bangun di situ? Enggak mau tahu, ini sertifikat tak jual. Ayo, mau apa? Hati-hati di sini. Jangan senang bangun pondok tapi nggak jelas aturannya. Bangun pondok disayang-sayang. Ini namanya hubud dunia yang menguasai, bahaya nanti giliran meninggal berantakan itu semuanya. Makanya kami sampaikan juga, ini banyak aset-aset pondok nggak ada milik saya, nggak ada. Tidak radio, tidak toko, tidak ini, tidak. Seperti itu ya. Yang milik saya jelaskan 1, 2, 3, kecil banget nggak ada. Dan kami ingatkan kepada semua para asatid, nuhibbukum fillah, kami mencintai Anda karena Allah. Jangan meninggalkan masalah di anak-anak kita. Jangan meninggalkan masalah di anak-anak kita. Selesaikan semuanya, serahkan kepada Allah, beres. Sehingga harta wakaf yang datang benar-benar pengarahannya, penyalurannya jelas. Adapun yang ditanyakan tadi, apakah pahalanya mengalir kepada yang bersedekah? Yang bersedekah nggak tahu apa-apa, mengalir biarpun salah. Yang dosa yang menyalurkan yang salah tadi. Yang bersedekah niatnya benar dia, husnudzon kepada kiai. Husnudzon, dia mendapat pahala dia. Husnudzon, biarpun ternyata beberapa tahun kemudian sengketa, tanahnya belum beres ya. Bahkan ada di kota ini ada masjid yang dijual. Masjid yang dijual, beberapa masyarakat datang kepada kami untuk membantu. Untuk jangan sampai masjid dijual, kita tanya, sertifikatnya atas nama siapa? Atas nama orang. Oh, yang salah yang bangun. Saya tidak bisa bantu kalau begitu. Bagaimana tanahnya masih milik orang kok dibangun masjid? Yang salah yang bangun. Nggak bisa dibela, yang salah yang bangun, ganti dong. Kan gitu. Bangun masjid di tanahnya orang. Dijual kan? Di Cirebon ada yang dijual. Yang disalahkan bukan yang punya tanah, dia punya berhak menjual hak miliknya kok. Makanya biasanya kalau urusan dengan pondok kita tutup poin, berikan kepada Allah, selesai. Kalau enggak repot nanti. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.